Hey guys, inspirasi for sukses di sini, tempat di mana lu bisa menjadi lebih baik. Kalian semua pernah nyadar gak? Rasanya ada masalah dengan sistem pendidikan kita saat ini. Tapi apa sih kesalahannya? Kita selalu mengirim anak-anak kita ke sekolah untuk belajar kan? Untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia nyata zaman now ini. Yang nyatanya, dunia kita berubah dengan sangat cepat. But sekolah kita tidak banyak berubah, sudah selama ratusan tahun malah. Dan faktanya, banyak para ahli dari seluruh dunia setuju dan sepakat bahwa sistem pendidikan saat ini dirancang untuk era industri, untuk pekerjaan di pabrik. Dan mentalitas era industri ini masih berjalan di sekolah-sekolah zaman now. So let's begin. Masalah yang pertama adalah nilai-nilai era industri. Biasanya anak-anak dididik dengan setumpuk tugas banyak banget kan. Dan di sekolah selalu mengatur kehidupan mereka dengan deringan lonceng ting tong ting tong. Bukan ting tong tapi kan gitu kan. So anyway, sepanjang hari siswa tidak melakukan apapun selain mengikuti petunjuk dan perintah. Contohnya seperti duduk sekarang, berbaris, ambil buku kalian, buka halaman 40, baca tuh. Terus selesain soal nomor 3 dan berhenti ngobrol. Oke? So, sistem sekolah pastinya akan menghargai lu kalau lu melakukan apa yang diberitahu dan diperintah oleh guru lu. Ini adalah nilai-nilai era industri yang benar-benar penting bagi pekerjaan di pabrik. Tetapi di dunia saat ini, zaman now, apa bisa lu mencapai kesuksesan hanya dengan mengikuti perintah orang doang? Pada zaman now dan modern gini, lu harus bisa menjadi kreatif dan inovatif dan bisa berkomunikasi dengan ide-ide yang bisa berkolaborasi dengan tim kita dan orang lain. Hanya saja, anak-anak di sekolah tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tersebut di dalam sistem sekolah yang berdasarkan zaman era industri ini. So next, masalah yang kedua adalah kurangnya kemandirian, kontrol, dan otonomi. Karena kenapa? Mereka tidak mempunyai kebebasan dalam kehidupannya. Setiap menit dalam sekolah, mereka digiring dengan sistem yang ketat di sekolah. Sebaliknya di zaman now, lu harus bisa menentukan waktu dan memanage waktu dengan baik. Dan lu diharuskan bagaimana memprioritaskan tugas, pekerjaan, dan kehidupan lu supaya seimbang. Tetapi pesan yang selalu diberikan anak-anak oleh sistem sekolah zaman sekarang bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Mereka hanya perlu mengikuti apapun yang ditetapkan dan bukannya mengambil alih dan menentukan arah hidupnya. Makanya nggak aneh kalau banyak anak-anak sekolah cepet banget bosen dan cepet kehilangan motivasi dengan sekolah. Coba lu bayangin bro, kalau setiap menit kehidupan lu cuma diperintah apa yang mesti lu kerjain dan lakuin. The next problem is inauthentic learning. Seperti yang gua udah mention di video gua sebelumnya di Multiple Intelligence, lu bisa klik link di description di bawah kalau lu belum nonton bro. Kenapa pembelajaran sekolah tidak otentik? Karena kebanyakan bergantung kepada hafalan doang mas bro. Betul gak? Sistemnya mengharuskan semua anak harus tahu ilmu tersebut. Dan kemudian setiap beberapa bulan, sistem sekolah akan mengadakan ulangan atau juga ujian yang sebenarnya hanya ingin mengukur berapa banyak pengetahuan yang diingat doang dan tertahan. Tetapi mereka gagal untuk melakukan pemahaman dasar yang sebenarnya harus tahu oleh murid-murid. Dan semua orang juga udah tahu, setelah ujian beres, lu telah belajar mati-matian, sebagian besar dari ilmu tersebut pasti akan hilang dan terlupakan. Bye-bye. Banyak cara belajar yang lebih suitable dan pas untuk setiap anak seperti yang pernah gue bahas. Tetapi sistem sekolah cuma mengukur dari nilai ujian, menghafal, dan daya ingat doang. Wih, parah banget kan? Dan dengan demikian, ini telah menciptakan sebuah budaya yang sangat tidak sehat bagi siswa, orang tua, dan para guru. Anak-anak kita menghabiskan waktu berjam-jam dari pagi sampai sore untuk menghafalkan fakta-fakta yang tidak berguna, yang mereka akan lupakan lebih cepat dari The Flash. Dan sebenarnya dapat dicari di mana coba? Di mbah Google, search aja kan. Dan masalah yang keempat adalah no room for passion and hobby. Ini dikarenakan sistem sekolah yang sangat standardized, yang dia harus belajar
hal yang sama pada saat yang sama dengan cara yang sama. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan kodrat manusia. Karena manusia itu sangat unik dan memiliki passion, hobi, dan ketertarikan yang berbeda. Dan kunci dari sebuah kebahagiaan hidup dan fulfillment adalah untuk menemukan ikigai kita kan? So, kalau lu nggak tahu apa itu ikigai, lu bisa tonton video gua di link di bawah. So watch it bro. Tetapi apa benar sekolah-sekolah membantu untuk menemukan ikigai para pelajar? Atau hanya membuat sebuah robot? Di sistem sekolah sekarang tidak mempunyai ruang untuk pertanyaan yang paling penting di kehidupan seorang anak. Seperti, apa sih talenta dan keahlian saya? Apa yang ingin saya lakukan? Bagaimana saya bisa berkoneksi dengan kebutuhan di dunia? Sedihnya, nampaknya sistem ini tidak peduli sama sekali tentang hal ini. Dan banyak di dunia ini, orang yang sangat berbakat yang gagal dalam sistem sekolah tradisional ini. Untungnya, mereka dapat mengatasi kegagalan tersebut. Tetapi coba lu pikir, gak semua orang bisa mengatasinya. Dan akhirnya mereka melihat seumur hidup adalah seorang yang gagal. Sistem tradisional ini gagal untuk mengukur berapa banyak bakat dan berapa banyak potensi seorang anak untuk berkontribusi di dunia. Dan parahnya lagi, itu semua tidak diakui oleh sistem tradisional ini. And the next problem is cara belajarnya. Mentioned before, multiple intelligence. Semua manusia diciptakan dengan gaya dan cara belajar yang berbeda. Dan juga setiap siswa membutuhkan waktu belajar untuk mengerti yang berbeda. Dan juga metodologi belajar yang mana terbaik untuk setiap siswa. So, kalau lu sedikit lambat dalam mempelajari sesuatu, lu dianggap pelajar yang gagal. Seperti gua pas TK, teman-teman gua udah bisa nulis dan baca, gua masih bingung aja, bengong. Yang sebenarnya mungkin lu hanya membutuhkan waktu lebih untuk mengejar ketinggalan tersebut. And next problem is on lecturing. Di sistem tradisional, banyak anak-anak menerima pembelajaran dari gurunya secara lisan dari depan kelas. Dan lecturing ini bisa berjam-jam sehari. Mungkin bisa lebih dari 5 jam dengerin gurunya doang kan. Ini sangat tidak manusiawi sekali bro. Lu pikirin aja, biasanya puluhan murid hanya diharuskan berdiam dan mendengarkan gurunya tanpa diperbolehkan untuk berinteraksi satu sama lainnya. Dan apalagi setiap murid memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Pastinya ada yang kebosanan karena udah ngerti, dan ada juga yang kebingungan dan gak paham. Dan untungnya ada media internet dan digital yang para murid dapat memiliki akses tersebut untuk informasi dunia. Teknologi ini telah tersedia dan telah memungkinkan bagi siapa saja untuk belajar sesuatu di mana saja. Tetapi kenapa teknologi ini nggak dipakai di sekolah kan? Sebenarnya karena mereka ketakutan kehilangan kontrol dengan para siswa. Dengan kemudian belum digunakan secara luas. Sistem pendidikan tradisional kita yang dikembangkan di era industri ini sudah menjadi usang dan tidak efektif di era informasi dan zaman now. So, kalau kita ingin membantu mengubah sistem pendidikan kita dan membantu pendidikan bangsa-bangsa dan memajukan Indonesia, tolong di-share ke kawan-kawan dan keluarga. Buatlah awareness sebanyak-banyaknya. Dan mungkin kedepannya kita bisa buat sistem yang lebih baik kan? So anyway, sampai di sini dulu guys. Tolong untuk di-subscribe dan jangan lupa diloncengin juga abis di-sub. Untuk video lainnya bisa klik di sini. Dan source untuk inspirasi video ini ada link di bawah. So thank you for watching. See you again and stay inspired.